Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat edisi hari ini dengan tema faktor resiko stroke, dan kita ada di segmen terakhir, di segmen pamungkas nih dokter. Silakan melanjutkan sedikit tadi dokter ya, berkaitan dengan faktor resiko terakhir kita bahas dokter. Iya. Ya. Nah, jadi tadi hipertensi, sekarang kita lanjut ke diabetes ya. Diabetes itu kondisi di mana kadar gula darahnya cukup tinggi. Dan gula darah tinggi itu bisa menyebabkan terjadinya suatu gangguan pembuluh darah juga, sehingga bisa menimbulkan stroke tersebut. Ini mesti kita atasi juga. Selain diabetes apalagi? Nah, obesitas atau kegemukan. Indeks massa tubuh itu mesti dijaga ya. Makanan juga harus diperhatikan sekali, karena makanan itu segala sumber penyakit apabila kita tidak memperhatikan makanan kita. Nah, apalagi hubungannya? Makanan, ya, obesitas, kemudian dengan kolesterol, dislipidemia. Kita lihat di sini. Kalau kita misalnya makan junk food, ya, gorengan yang terlalu banyak, itu bisa menyebabkan lemak menumpuk sehingga aliran darah jadi sempit. Nah, inilah yang bisa menimbulkan suatu stroke pada pasien. Nah, berikutnya merokok ya. Di sini ada banyak zat-zat beracun yang ada di rokok ya. Bayangkan kalau kita menghisapnya sehari 1 bungkus, 2 bungkus, itu bisa menyebabkan pengentalan darah, penyempitan pembuluh darah, sehingga dan berkurangnya oksigen dalam darah, menyebabkan terjadinya suatu stroke juga. Sedentary life ya, terlalu banyak duduk, jarang beraktivitas ya, kegemukan, semuanya bersumber penyakit. Jadi itu kita harus benar-benar hindari juga. Nah, stres itu juga harus dihindari, di manajemen ya. Tidurnya cukup. Kemudian ada kalau zaman sekarang healing namanya ya. Wah, liburan itu juga perlu juga. Nah, terus gimana solusinya? Ya, solusinya balik lagi gaya hidup sehat ya. Jaga berat badan, kenali faktor resiko, lebih banyak konsumsi buah dan sayur. Jangan lupa cek kesehatan. Kalau misalnya memang nggak yakin ini apa ya saya sakitnya ya, cek aja langsung ke dokter. Jadi kita bisa memberikan solusi buat pasien-pasien sekalian. Oke, stop stroke ya. Jadi usahakan jangan sampai terkena stroke. Oke, dokter silakan duduk dulu dokter. Karena sekali dia kena ya dokter, sulit sekali untuk membuatnya kembali seperti semula ya dokter. Betul. Karena jaringan otak tadi sulit sekali dia kembali seperti semula. Oke dokter, kita ada pertanyaan nih dari teman-teman yang dari Instagram, bisa ditampilkan terlebih dahulu karena memang ini yang pertama dokter, saya bacakan dari ZZZK2116 nih dokter. Ya. Dok, ibu saya stroke, apa mungkin nantinya saya juga bisa stroke dok? Karena ada riwayat di ibu saya tadi dok. Oke ya. Oke. Apa mungkin saya terkena stroke? Tadi pertanyaan seperti itu. Kalau kita bicara soal kemungkinan memang ada, tapi berapa persentasenya ya? Apakah 100% ataukah 0,000 sekian persen ya? Memang bisa, tapi yang jelas adalah harus benar-benar dijaga sekali kondisi kesehatannya. Karena sudah ada bawaannya. Kalau misalnya makan sembarangan, olahraga tidak teratur, stresnya tinggi, tentu saja besar kemungkinan terkena stroke. Tapi jika olahraga sehat, ya, hidup sehat semuanya, tidurnya cukup, stresnya kurang, insya Allah biasanya aman. Oke, karena tadi dokter seperti yang dijelaskan bahwa secara genetik dia ada bawaan ya dokter. Betul, ada bawaannya. Jadi harus lebih berhati-hati. Betul. Oke dokter, selanjutnya dok, apakah olahraga berat bisa menjadi penyebab stroke dok? Olahraga berat, oke. Ini pertanyaan yang bagus juga ya. Olahraga berat apa menjadi stroke? Sebenarnya olahraga itu cukup bagus asal sesuai porsinya. Jadi kalau misalnya orang itu dia memang sehat ya, olahraga kalau memang dia ini boleh bagus ya, tapi jangan berat-berat. Jangan terlalu over capacity ya, melebihi kapasitas tubuh kita. Wah, saya harus sehat, harus ini. Malah jadinya jadi sakit. Ingat, sesuatu yang berlebihan itu memang tidak bagus ya. Contohnya dok, contoh olahraganya misalnya atau lari. Yang disarankan. Iya, yang disarankan untuk emang pasien stroke atau untuk keluarganya pencegahan. Bagus ya. Kalau bisa belum terkena stroke ya, olahraga kardio itu bagus ya. Lari, berenang ya. Kemudian kalau misalnya sudah terkena stroke
Dok, ya olahraganya tentunya lebih ringan, jalan santai misalnya ya. Kemudian kalau misalnya memang masih kuat ya, jalan di air, maksudnya nggak berenang seperti biasa tapi dibantu gitu. Karena itu bisa membantu menstimulasi sel-sel saraf juga dan badan juga bisa menjadi lebih ringan. Oke dokter, saya masih ada. Umur berapa sih dok kita harus waspada terhadap stroke ini dok? Umur berapa mesti waspada ya, sedini mungkin ya. Jadi ketika sudah melewati masa pubertas ya, kita harus memperhatikan makanan, kesehatan ya, kemudian juga olahraga cukup. Nah itu benar-benar harus diperhatikan sekali. Karena kalau tidak nanti jadi kebiasaan ketika Lena gitu. betul ketika mulai di usia 40 atau usia 50 tentunya sulit dibandingkan ketika lebih muda, terbiasa hidup sehat. Oke. Sedini mungkin. Oke dokter, tanpa terasa nih dokter kita sudah hampir mau di penghujung acara, jadi kesimpulan ataupun pesan kepada pemirsa di rumah terkait dengan tema kita hari ini dokter, resiko stroke. Baik, ya jadi stroke itu memang sangat umum terjadi di masyarakat ya. Kami sarankan apabila terdapat ada gejala-gejala yang tadi disebutkan, misalnya mulut mencong, bicara pelok, kelemahan separuh badan, agar segera berobat ke dokter supaya kita bisa tangani, supaya kita bisa tata laksana sebagaimana mestinya. Oke, percayakan kepada tenaga kesehatan ya dokter ya, jangan sampai self-diagnose ataupun mendiagnosa diri sendiri. Dokter Bella, pesannya kepada pemirsa TVRI Bengkulu, dokter. Oke. Untuk stroke sendiri sebenarnya kan penyebabnya itu juga karena hipertensi ya dok ya, tadi yang paling banyak. Dan biasanya pasien-pasien stroke ini tuh males minum obat rutin. Padahal sebenarnya obat rutin itu adalah kunci ya dok ya, biar enggak lebih luas gitu stroke-nya. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan lupa kalau misalnya emang udah ada obat rutinnya tetap harus diminum karena itu untuk mencegah terjadi stroke-nya lebih berat gitu ya dok ya. Iya, dokter. Apalagi kalau kita udah kena, udah harus disiplin sekali itu ya dokter ya. Terhadap larangan-larangan, kemudian harus untuk minum obat harus disiplin dan mendengarkan perkataan dari dokter pastinya dokter. Oke, sekali lagi dokter terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu dan juga memberikan edukasi berkaitan dengan resiko stroke ini dokter. Dan tentunya kita berharap bersama kita semua terhindar dari penyakit stroke ya dokter. Dan sekali lagi ketika kita sudah menjadi salah satu dari bagiannya, kita harus berusaha semaksimal mungkin mengonsultasikan kepada tenaga kesehatan agar tidak makin parah kondisinya. Dan akhirnya pemirsa, saya Poso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.